Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ail wudu'i asyratu asya. Sunatnya wudu yaitu ada 10. Di sebagian redaksi yang lain menggunakan lafadz asru khisolin. Yang pertama adalah tasmiyah, membaca bismillah di permulaannya wudu. Adapun sedikitnya tasmiyah adalah membaca bismillah. Sedangkan yang sempurna adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyah awalahu, apabila meninggalkan tasmiyah di permulaannya wudu, maka bisa mengerjakannya di tengah-tengah wudu. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Apabila sudah selesai dari berwudu, maka tidak disunatkan lagi untuk melakukan tasmiyah. Tidak ada tuntutan untuk membaca tasmiyah. Kesunatan yang nomor 2 adalah wagoslul kafain, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum berkumur. Wayagasiluhuma salasan, dan disunatkan membasuh sebanyak 3 kali apabila ragu di dalam masalah kesuciannya sebelum memasukkan ke air. Al-mustamila alama'in dunal kullataini, air yang di dalamnya terdapat sebelum memasukkan ke wadah yang di dalamnya terdapat air yang kurang 2 kullah. Jadi kita ragu tangan kita suci atau najis, maka sunat untuk membasuh sebanyak 3 kali sebelum memasukkan tangan itu ke wadah yang di dalamnya ada air kurang 2 kullah. Fa ilam yaksilhuma kurihalahu gumsuhuma fil ina. Apabila tidak membasuhnya terlebih dahulu, maka hukumnya makruh memasukkan tangan ke wadah tersebut. Fa in tayaqqana tuhrohuma lam yukrah lahu gumsuhuma. Apabila yakin kesuciannya tangan, apabila tangan kita sudah kita yakini suci, maka tidak makruh memasukkan tangan tersebut ke wadah yang di dalamnya ada air kurang 2 kullah. Kemudian madmadah dan berkumur. Setelah membasuh kedua telapak tangan disunatkan berkumur. Adapun berkumur, kesunatannya itu bisa diperoleh dengan memasukkan air bidkhalil ma' fil fammi, memasukkan air ke mulut, baik diputar-putar dulu di mulut kita kemudian kita mengeluarkannya atau tidak. Fa in arada alakmala majjahu, apabila kita menghendaki yang lebih utama, maka air setelah kita gunakan berkumur dikeluarkan. Wal istinsyak, kemudian istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung ba'dal madmadah setelah berkumur. Wa yasulu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i fil anfi. Adapun kesunatan istinsak ini bisa kita peroleh dengan memasukkan air ke hidung, baik memasukkan air ke hidung itu dengan menggunakan nafas kemudian dikeluarkan lagi atau tidak. Fain aroda lakmala nafarohu, apabila kita menghendaki yang lebih utama, maka setelah dimasukkan air ke hidung kemudian kita keluarkan lagi. Wal mubalaghah matlubatun fil madmadah wal istinsyak. Adapun mubalaghah melakukan dengan sangat di dalam berkumur dan istinsyak itu disunatkan. Jadi berkumurnya itu dilakukan dengan cara yang sangat keras. Wal jam'u bainal madmadah wal istinsyak bisalasi ghurufin yatamat madu min kullin minhuma summa yastansiku afdalu minal fasli bainahuma. Adapun cara madmadah, cara berkumur dan istinsyak itu ketika dikumpulkan dengan 3 kali ambilan air. Kita mengambil air dengan tangan kita, kemudian di tiap-tiap satunya sebanyak 3 kali kita ngambil air dengan telapak tangan kita, kemudian di tiap-tiap satunya kita gunakan untuk berkumur dan istinsyak. Jadi sekaligus dikumpulkan seperti itu, berkumur dan istinsyaknya itu dikumpulkan menjadi satu, itu lebih utama minal fasli bainahuma, lebih utama daripada dipisah. Madmadah dulu, kemudian istinsyak, itu namanya dipisah. Wa mashu jami'ir ra'si, kemudian mengusap keseluruhan kepala. Wahibatin nusahi, di sebagian redaksi yang lain menggunakan lafadz wasti'abur ra'si bil mashi. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun. Adapun mengusap sebagian kepala itu hukumnya wajib sebagaimana keterangan yang sudah disebutkan di atas. Walau lam yurid nas'ama ala ra'sihi,
seandainya ada seseorang tidak ingin melepas sesuatu yang ada di kepalanya, semisal pakai surban atau pakai kopiah atau yang lainnya, maka kammala bil masyi 'alaiha, maka dia bisa menyempurnakan pengusapan kepala dengan mengusap surbannya. Wa mashu jami'il udunaini, kemudian mengusap keseluruhan telinga, baik bagian luar atau bagian dalam, bima'in jadidin, dengan menggunakan air yang baru, ai ghairi balalir roksi, yakni air yang bukan basahan dari kepala. Wasunnatu fi kaifiyati masihima, adapun kesunatan di dalam mengusap kedua telinga, yaitu memasukkan dengan cara memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian digerakkan ke bagian area telinga, ke lempit-lempitannya telinga, kemudian wayumiro ibahamaihi ala duhurihima, jempol kita gerakkan ke bagian luar telinga, kemudian telapak tangan kita letakkan ke telinga kita. Itu caranya ketika kita ingin mengusap telinga. Wa tahlilul lihiyatil kasah, dan kesunatan yang selanjutnya adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal dari orang laki-laki. Adapun jenggotnya orang laki-laki yang tipis, atau walihiyatul mar'ati wal hunsa, atau jenggotnya orang perempuan dan banci, maka keduanya itu wajib disela-selai, bukan sunat, wajib. Jadi yang sunat disela-selai itu adalah jenggotnya orang laki-laki dan jenggot itu tebal. Wa kaifiyatuhu ayyudkhilar rajul asabi'ahu min aswalil lihya. Caranya yaitu caranya takhlil, yaitu orang laki-laki memasukkan jari-jarinya dari arah bawah jenggotnya, jadi ke atas, dari bawah ke atas. Wa tahlilu asabi'il yadain wa rijlain. Kesunatan yang selanjutnya adalah menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Apabila inwasolal ma ilaiha min ghairi tahlilin, apabila bisa terjangkau air. Apabila tidak bisa terjangkau air tidak masuk kecuali dengan cara takhlil, sebagaimana jari-jari yang rapat. Ada seseorang jari-jarinya rapat, sehingga kalau tidak ditahlil, tidak disela-selai, air tidak bisa masuk, maka wajib takhliluha. Kalau seperti itu wajib takhlil. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha, apabila tidak bisa melakukan takhlil, tidak bisa nyela-nyelai jari-jari, dikarenakan jari-jari itu menyatu. Karena menyatu, ada orang semisal jari-jarinya menyatu, maka hukumnya haram jari-jari itu dirobek yang tujuannya untuk nyela-nyelai, karena itu yang jelas akan menyakiti dan bahkan akan mengalami cedera. Wa kaifiyatu tahlilil yadain, adapun cara nyela-nyelai jari-jari tangan dua dengan cara tasbik, yaitu memasukkan jari-jari tangan satu ke tangan yang lainnya. Bi ayyabda'a bi khinsiri yadihil yusra, dimulai dengan bi ayyabda'a bi khinsiri yadihil yusra, dengan jari kelingking tangan yang kiri, min asfali rijli, dari bawahnya kaki, mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna, yaitu dimulai dengan jari kelingking dari kaki yang kanan. Jadi yang digunakan untuk takhlil itu menggunakan jari kelingking tangan yang kiri, dimulai dari jari kelingking kaki yang kanan. Khotiman bihin silil yusra, sampai dari jari kelingking tangan kaki yang kanan sampai ke jari kelingking kaki yang kiri. Kemudian kesunatan yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki daripada yang kiri. Jadi yang sunatnya itu kalau kita membasuh tangan yang kanan dulu, begitupun juga kaki. Adapun dua anggota yang mudah dibasuh secara bersamaan, sebagaimana kal khaddaini, kedua pipi, maka tidak disunatkan untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, melainkan caranya disucikan balyut haroni daf'atan wahidatan, melainkan caranya disucikan secara bersamaan. Wa dzakarul musannif sunnata taslisil udwil maghsuli wal mamsuh. Kemudian musannif menjelaskan kesunatan mengulangi 3 anggota yang dibasuh dan yang diusap di dalam perkataan beliau, dan bersuci sebanyak 3 kali. Wa hibatin nusahi wa tikror, di sebagian redaksi yang lain menggunakan lafaz tikror. Kemudian wal muwalah ini melakukan segera. Wa yu'abbaru an habit tatabu,
Ada kadang mualah itu diibaratkan dengan lafaz tatabu. Seperti apa mualah? Mualah adalah alla yahsula bainal udwaini tafrikun kasirun, yaitu di antara kedua anggota wudhu tidak ada pemisah, tidak ada jeda waktu yang lama, melainkan kedua anggota yang setelahnya itu langsung disucikan setelah anggota yang sebelumnya. Bal yutharonil udwu ba'dal udwi, yakni satu anggota langsung disucikan setelah satu anggota yang lainnya, yang sekiranya bihaisu la yajiful maghsul qablahu, sekiranya anggota yang sebelumnya masih belum kering, ma'tidalil hawa wal mizaj waz zaman, besertaan kondisi suhu, kondisi watak, dan kondisi zaman waktu itu sedang normal. Jadi kita membasuh wajah, sebelum wajah kita kering langsung kita membasuh tangan, nah itu namanya mualah. Yang tidak mualah berarti ketika kita membasuh wajah nunggu dulu, santai dulu, kemudian sampai kering wajah kita, kemudian tangan dibasuh, lah itu berarti tidak mualah. Kemudian wa idza sallasa falitibaru li akhiri ghuslatin, ketika ada seseorang mengulangi pembasuhan 3 kali, maka yang dihitung itu adalah hitungan pembasuhan yang terakhir. Jadi yang dihitung bagian yang terakhir itu yang nomor 3. Ketika wajah kita dibasuh, ketika wajah kita basuh 3 kali, maka dihitung selesai membasuh wajah ketika di basuhan yang ketiga. Wa inamatun dabul mualah fi ghairi wudu'i sahibid darurah. Kesunatan mualah ini, kesunatan melakukan segera ini bagi orang yang bukan sahibi darurah, bagi orang yang tidak memiliki darurat. Amma huwa fal mualatu wajibatun fi haqqihi. Adapun orang yang memiliki darurat, ini maksudnya seperti yang ada di kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan bahwa sahibi darurah ini contohnya seperti orang yang salis, orang yang beser, sering kencing, terlalu sering kencing, dan mustahidah, orang yang sedang istihadah. Nah, kalau bagi salis dan mustahidah, maka mualahnya itu hukumnya wajib, bukan sunat lagi. Kalau bagi orang yang normal, mualah itu hukumnya sunat, sedangkan bagi salis dan mustahidah, mualahnya itu hukumnya bukan sunat tapi wajib. Wa baqiya lil wudu sunanun ukhra. Masih ada kesunatan yang lain di dalam pembahasan wudu ini yang disebutkan di kitab yang keterangannya lebih luas.